Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nama Abu Nusaibah, mahasiswa program studi ekonomi syariah di STEB Al-Jabar semester 1 di mata kuliah Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan makna kalla yang terdapat dalam Al-Quran. Kata kalla ini memiliki banyak makna, dan kata kalla juga didapati dalam Al-Quran sejumlah 33 kali. Dan di antara makna-makna kalla tersebut ada beberapa ayat yang berbicara tentang perkara atau perihal ekonomi syariah. Kemudian makna kalla secara bahasa, dari sisi bahasa adalah kalla wa hasya au laisal amru kadzalik au la sihhata lima yuz'am, yang bermakna adalah sekali-kali tidak, kemudian tidak menunjukkan adanya sebuah perkara yang seperti itu, dan juga tidak ada kebenaran sebagaimana yang dipersangkakan. Kemudian dari sisi yang kedua, yang dari segi pendalilan, ya, segi istilah, kata kalla tusta'malu litardi warrad'i li sulukin au i'tiqarin au nizamin yukhaliful haqqa al-ilahi. Ya, di mana kata kalla ini digunakan untuk menghadirkan sebuah celaan, ya, terhadap perilaku, keyakinan dan juga sistem yang menyelisihi kebenaran-kebenaran ilahi. Ya. Kemudian dari sisi ekonomi, ya, makna kalla tu'abbiru an rafdin nizam al-mabadi wal istighlali wat tam'i al-insani. Ya, kata kalla ini diungkapkan atau digunakan untuk mengungkapkan terhadap sebuah penolakan sistem prinsip-prinsip yang menyimpang, yang menunjukkan adanya ketamakan dari seorang manusia. Ya. Ada beberapa ayat yang menunjukkan makna kalla terkait dengan hukum-hukum ataupun bab ekonomi syariah. Ya. Yang pertama, kata kalla dalam Al-Qur'an, ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Alaq, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar mereka bersikap melampaui batas, yakni di mana dia menganggap dirinya itu tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya berkecukupan dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini menunjukkan adanya an-nahyu 'anil kibri bisababil ghina. Ya, larangan untuk bersikap sombong disebabkan telah memiliki kekayaan, yang mana sejatinya kekayaan tersebut adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan-pesan yang terkandung dalam ayat ini dari sisi ekonomi, yang pertama adalah al-Islam yarfudul ghurur bidzati wal istighna'i 'anillah. Ya, di mana Islam itu menolak adanya perilaku menipu, perilaku terperdaya dengan adanya kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa diri tidak membutuhkan akan Allah Subhanahu wa taala lagi. Nah, ini merupakan perilaku yang menyimpang, ya. Kemudian dalam sistem perbankan, ya, kata kalla dalam ayat ini tu'abbiru an rafdi tahwil mali wa rasil mali ila masdarin sultatin mutlaqatin. Ya, di mana kata kalla ini digunakan untuk menolak adanya perilaku eksploitasi harta ataupun modal yang mana dia hanya berputar di sisi orang-orang berkuasa saja. Dan ketika orang berkuasa dan tidak didominasi ataupun dasar dan keimanan kepada Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang bersikap sewenang-wenang terhadap harta tersebut. Kemudian pesan yang ketiga, ya, dari segi kepemahaman, yakunu tawadu' wa tawakkul mabadi'an asasiyan fil idaratil maliyah al-islamiyah, fatarwatu amanatun wa laysat adatan saytoratan. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya adanya perilaku tawadu, rendah diri, dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan prinsip dasar dalam menggulirkan, ya, harta-harta keislaman atau perbankan Islam, ya.
di mana ini menunjukkan bahwasanya as-sarwah amanah. Yang namanya kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan amal dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan merupakan alat yang bisa dieksploitasi digunakan dalam mempertahankan kekayaan. Kemudian yang selanjutnya, kalla dalam Quran surah Al-Mudaththir Allah berfirman, kalla innahu kana li ayatina anida. Ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia terhadap ayat-ayat kami mereka bersikap membangkang. Ya. Ayat ini menunjukkan at-tama'u wat tafakhuru bil makanatil ijtimaiyah, ya, adanya kebanggaan dan juga kerakusan terhadap ya posisi sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga dia tidak lagi merasa butuh terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala justru dia berpaling, dia membangkang. Ya. Nah, arsal al-iqtisadiyah, pesan-pesan ekonomi terkandung dalam ayat ini adalah kalla tu'abbiru an rafdi man yaj'alu tharwata adatan lim'aratil qimi al-ilahi. Ya, di mana kata kalla dalam ayat ini ya digunakan untuk mengungkapkan adanya penolakan, ya, penolakan terhadap orang yang menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menentang kebenaran, menentang Allah Subhanahu wa taala tadi sebagaimana Qarun ya. Ya, dia merasa diri bahwasanya apa yang ia dapatkan dari harta dan juga ilmu adalah dari dirinya sendiri, dari usaha dan tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fil asril hadis, di masa modern saat ini, ya, kata kala dalam ayat ini adalah rafdun lin nizamil ladzi yughfil akhlaq. Ya. Yang mana kata kala di sini di zaman sekarang ini digunakan ya untuk menolak ataupun melawan sistem yang dia mengabaikan sisi-sisi akhlak manusia, akhlak Islamiyah. Ya, seperti apa? Konsep ekonomi ya, riba wal fasad wal ihtikar. Ya, sebagaimana perilaku riba, kemudian juga berbuat curang, dan tentunya ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kemudian yang terakhir saya hanya akan bahas 3 saja. Ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Humazah, alladzi jama'a malahu 'addadah. Ini ayat 2 ya. Di mana Subhanahu wa taala ayat sebelumnya, ayat pertamanya memberikan celaan. Ya, menghadirkan celaan kepada orang ini yang mana orang tersebut adalah yang dia mana mengumpulkan harta dan juga menghitung-hitungnya, hari-hari dia hanya mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya saja, ya, tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang berfaedah bagi kehidupannya di dunia, apalagi di akhiratnya. Yahsabu anna malahu akhradah, sehingga dia menyangka bahwasanya hartanya itu akan membuat dirinya kekal di dunia ini. Kalla la yumbadzanna fil hutamah, sekali-kali tidak. Nah, kata kalla lagi sebagai bentuk pembatalan atau apa yang diyakini olehnya. La yumbadzanna, namun ternyata mereka benar-benar akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah lantaran tadi perilaku yang tadi, ya. Ayat ini menunjukkan adanya at-taubihu li muqtanizil amwal, ya, celaan, cercaan, ya, kemudian hinaan terhadap orang-orang yang dia hanya mengumpul-ngumpul, menumpuk hartanya. Ya. Dari segi ekonomi menghadirkan pesan kalla huna, ya, kata kalla di sini rafdun li taqnizi tsarwati ghairil muntijah al-iktinaz, ya. Yakni kalla di sini adalah merupakan bentuk penolakan, bentuk kecaman terhadap orang-orang terhadap perilaku menumpuk harta atau kekayaan, yang mana harta tersebut sehingga tidak bernilai lagi atau tidak menjadi sesuatu yang produktif, tidak bermanfaat. Kemudian selanjutnya mabadi'uz zakati wal infaq wa tahrimir riba tusyakkilu raddan qur'aniyan 'alal mumarasat ar-ra'samaliyah al-istighlaliyah, ya, di mana prinsip-prinsip zakat dan juga infak serta haramnya riba ini terbantahkan dengan perilaku yang tadi. Artinya apa? Orang yang dia menghitung-hitung hartanya, menyangka hartanya akan membuat kekal di dunia, dia akan menghilangkan prinsip-prinsip keislaman seperti tadi. Dia tidak akan lagi mau berzakat, mau berinfak, dan juga dia lebih cenderung untuk mengambil keuntungan dari segi riba. Nah, ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ya, kata kalla, ya,
menghadirkan sebuah koreksi atau kecaman tadi, ya, perilaku menyimpang dalam segi ekonomi menurut syariah, ya. Yang pertama materialistik, di mana kehormatan ataupun sisi sosial seseorang itu ditentukan dengan banyaknya harta, ya. Kemudian dia menghadirkan lagi yang namanya keserakahan. Dia tidak merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia terus menginginkan kekayaannya bertambah sehingga menerobos batas-batas syariah, ya. Apakah dia berbuat curang, ya, kemudian berperilaku riba dan segala macam semuanya, ya, yang mana ini menunjukkan adanya perilaku-perilaku tidak etis, ya, tidak dibenarkan secara syariat. Kemudian prinsip-prinsip ekonomi, ya, prinsip ekonomi penolakan keserakahan. Makna Qur'aninya adalah larangan akumulasi tidak produktif, ya, artinya tadi dia tumpuk-tumpuk hartanya, ya. Sedangkan secara syariat, ketika seseorang memiliki harta yang berlebih, kemudian sudah sampai nisabnya dan haulnya, ya, selama 1 tahun, maka dia diwajibkan zakat. Sehingga apa, harta yang dizakatkan di Allah Subhanahu wa taala atau wakaf produktif itu dapat digunakan untuk maslahatul ummah, kemaslahatan umat, orang-orang berada di sekitarnya, ya, dari kalangan minal fuqara wal masakin. Kemudian, ya, prinsip penolakan eksploitasi. Nah, Islam seperti itu, ya. Dia tidak membenarkan perilaku menindas. Dengan cara apa? Menipu, kemudian berbuat curang, kemudian dia berperilaku riba. Itu tidak dibenarkan, ya. Maka seorang muslim ketika dia melaksanakan transaksi ekonomi syariah yang berdasarkan syariat Islam, dia mesti menghindarkan perkara-perkara tadi sehingga menghasilkan keberkahan. Kemudian, ya, prinsip keadilan, ya, yang mana akad syariah ini haruslah bernuansa keadilan, ya, karena Islam tidak hadir untuk menzalimi orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian kritik materialisme, larangan orientasi dunia semata. Ya, tadi ya sabu annama lahu akhlada, dia menyangka hartanya itu akan mengekalkannya, ya. Sedangkan seorang muslim, ya, ketika dia berpegang prinsip syariah, maka dia memiliki basis prinsip maqasid syariah. Ketika dia memiliki harta yang berlebih, maka dia akan nafkahkan zakat, infak dan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga manfaatnya itu terasa oleh orang-orang yang berada di sekitarnya dan dia pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagaimana gambaran ekonomi hari ini di era modern ini? Tentunya pesan 2 abad yang lalu itu benar-benar terjadi di hari ini, ya. Bahkan itu pun terjadi di masa lalu dan hari ini pun terjadi. Maka hendaknya kita menghindarkan diri kita dari perkara-perkara perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam atau ekonomi syariah, ya. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berprinsip di atas Al-Quran dan juga Sunnah, ya. Tindakan-tindakannya itu berdiri di atas pertimbangan apakah berpahala ataukah menghasilkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dia akan menimbang ketika dia bertransaksi jual beli dengan seseorang, dia akan berpikir apakah dia akan mendapatkan berkah dari keuntungan yang didapatkan atau justru memang secara kasat mata secara dunia dia bertambah hartanya namun ternyata membuat dirinya terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan materi Ummul Quran bab pembahasan tentang kala yang kaitannya dengan ekonomi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.